Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan menolong kami, supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Saya akan membacakannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tema hari ini adalah setia mengikut Kristus. Banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan Yesus itu semuanya akan beres begitu ya. Semuanya akan lancar, sukses, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Sehingga membuat banyak orang pula ketika mengikut Kristus menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ternyata ketika mengikut Kristus banyak penderitaan, banyak kesusahan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus tidak akan menjadi sukses, akan menjadi lancar, semuanya beres. Tidak seperti itu. Firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi jelas sekali ketika mengikut Tuhan Yesus, siap untuk menderita bersama dengan Dia. Nah, kitab Wahyu pasal 2 dan 3 merupakan berita khusus yang disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tuhan menyiapkan mereka agar dapat bertekun di dalam pencobaan. Karena apa? Mereka akan menghadapi berbagai macam pencobaan, dan pencobaan itu datangnya bukan dari luar, tetapi justru dari orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Kristen sendiri. Itu kita bisa lihat di ayat 2 dan 9. Wahyu 2 ayat 8-11 ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna kira-kira letaknya 75 km dari Efesus, di mana pada waktu itu 2 tahun Paulus mengajar, melayani, bekerja di Efesus. Sehingga memungkinkan sekali untuk Paulus juga memberitakan Injil di Smyrna. Dan banyak orang di Smyrna yang dimenangkan untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Smyrna yang mengikut Kristus, mereka juga mengalami berbagai macam tantangan, mengalami berbagai macam pencobaan. Bahkan kita bisa melihat bahwa mereka pun dikucilkan dari perdagangan dan mereka juga banyak yang dipenjarakan. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada jemaat di Smyrna. Kita bisa lihat di dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan Yesus menguatkan, menghibur jemaat di Smyrna supaya mereka tetap bertahan di dalam iman percaya mereka. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu lagi ngetren banyak sekali orang-orang yang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus demi apa? Untuk mempertahankan cinta, tidak mau kehilangan orang yang dicintainya. Mereka meninggalkan iman percayanya karena hanya untuk mendapatkan sebuah kedudukan atau sebuah jabatan. Mereka rela meninggalkan imannya demi sebuah pekerjaan. Kita tahu bahwa semua yang mereka capai dengan cara meninggalkan iman percaya mereka, semua sifatnya adalah sementara. Hanya kepuasan hawa nafsu yang sifatnya sesaat saja. Bapak Ibu, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita, di dalam Dia sekalipun kita mengalami berbagai macam kesulitan. Karena ketika kita mengikut Kristus, kita mendapatkan kekekalan, kehidupan kekal, sukacita, damai sejahtera. Dan sekalipun kita mengalami penderitaan, ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan.
Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan menghendaki agar kita tetap setia di dalam mengikut Kristus. Sekalipun banyak pencobaan dan tantangan dan kesulitan dan penderitaan, ingat, ada janji Tuhan. Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan buat orang-orang yang setia sampai akhir. Artinya apa? Yaitu mahkota yang menunjukkan kemenangan kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan. Itulah yang Tuhan akan berikan, mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita setia di dalam mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberikan kepada kami kehidupan kekal ketika kami percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memampukan kami, menolong kami ketika kami menghadapi berbagai macam penderitaan, tantangan, pencobaan di tengah dunia ini, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.